Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini merupakan video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika profesi, jurusan Sistem Informasi, Fakultas MIPA, Universitas Tanjung Pura. Tugas etika profesi ini merupakan tugas kelompok yang dimana kami merupakan kelompok 9 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Reza Primurdani, Faiz Altalarisyah, Muhammad Rabil Maulana, Bayu Saputra, dan Farhan Maulana Nugroho. Langsung saja ke penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mind map profesi IT. Mind map profesi IT yang kami buat ini dibagi menjadi 4 bagian utama yaitu ada sistem spesialis, sistem development, data analitik, dan serta education and training. Langsung saja ke penjelasan yang pertama yaitu pada support spesialis. Support spesialis di sini kami bagi lagi menjadi 3 yaitu hardware, network, dan software. Hardware di sini kami bagi lagi menjadi 2 bagian yaitu hardware engineer serta technical engineer. Hardware engineer di sini merupakan seseorang yang mengetes atau mendesain komponen perangkat keras yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Yang berikutnya ada technical engineer yaitu seseorang atau teknisi yang berkecimpung di bidang teknik yang bertugas mulai dari pemeliharaan dan perbaikan pada perangkat komputer. Yang berikutnya pada network yaitu ada network administrator. Network administrator di sini bertugas untuk mengatur jaringan yang berhubungan dengan administrator itu sendiri. Yang berikutnya ada network engineer yaitu seseorang yang bertugas untuk mengatur atau menyusun jaringan komputer mulai dari maintenance sampai dengan troubleshooting-nya. Yang berikutnya ada software. Software di sini kami bagi menjadi banyak bagian. Ada security engineer, software engineer, programmer, system support, database administrator, serta system engineer. Yang berikutnya pada system development. System development di sini kami bagi menjadi 3 yaitu mobile, web, dan desktop. Pada bagian mobile di sini pada bagian mobile kami bagi jadi 2 yaitu ada games dan sosial media serta bisa berupa aplikasi lain yang masih berhubungan dengan mobile. Yang berikutnya pada web kami bagi menjadi 3 yaitu adanya front end, back end, dan full stack. Pada front end yaitu kami bagi menjadi 3 profesi yaitu bisa menjadi seorang web designer, UI designer, atau UX designer. Yang berikutnya pada bagian back end itu ada seorang programmer yang dimana seorang programmer ini harus menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti Python, C, C++, C#, dan PHP. Yang berikutnya ada full stack. Full stack di sini merupakan gabungan antara back end dan front end, di mana pada bagian front end atau interface di full stack itu harus menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript. Dan untuk bagian back end-nya sendiri atau bagian servernya itu berupa seorang programmer juga yang harus menguasai beberapa bahasa seperti Python, C, C++, maupun PHP. Yang berikutnya ada data analitik. Data analitik di sini kami bagi menjadi 3 yaitu ada data scientist, sistem analis, dan data engineer. Pada data scientist di sini yaitu bertugas untuk mengumpulkan data, menganalisa data, serta mengolah data untuk menjadi suatu sistem yang akan dibuat. Terus ada sistem analis, di mana sistem analis ini untuk merancang suatu sistem yang baru. Sistem analis bertugas atau memiliki peranan yaitu harus menyiapkan gambaran kerja, penyusunan diagram mau diagram DFD, IRD, SADT, dan lainnya. Dan berikutnya, sistem analis memiliki tugas untuk perancangan pola pengawasan data serta penyusunan dokumen-dokumen yang akan dibuat setelah sistem baru yang dibuat itu telah selesai. Yang terakhir ada data engineer. Data engineer ini yang bertugas untuk mengatur arsitektur manajemen data, memonitor infrastruktur data, serta memiliki keahlian khusus yaitu ada programming, matematika, dan big data. Yang terakhir ada education and training. Education and training ini kami bagi menjadi 2 bagian yaitu ada bagian teaching dan testing atau training. Pada bagian teaching ini
yaitu ada instruktur TI atau seseorang yang mengajar atau memiliki kemampuan untuk mendistribusikan keahliannya atau pengetahuannya kepada orang-orang yang masih belum mengerti. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita yaitu adalah dosen TI atau dosen-dosen yang merupakan lulusan yang masih berhubungan dengan teknologi informasi. Yang terakhir ada pada bagian testing atau training itu ada pentester dan IT manager. Pentester di sini merupakan seorang yang menguji kehandalan dari suatu sistem di mana tingkat keamanan aplikasi atau sistem itu dibuat itu seaman mana. Yang berikutnya ada IT manager. IT manager di sini yaitu bertugas untuk memimpin dan mengarahkan para pegawai teknisi yang berada di bawahnya untuk meningkatkan perusahaan melalui aspek-aspek teknologi informasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila dari mind map kami yang kami buat itu masih terdapat banyak kesalahan atau penjelasan. Mohon dimaafkan karena kurangnya pengetahuan kami serta kurangnya referensi yang kami dapatkan sehingga mind map yang kami buat ini pasti masih banyak salahnya atau kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.